Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-23. Tetapi saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-6 saja, sebagai landasan daripada pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk dan melihat pembuatan suatu bejana dari tanah liat di sana. Yeremia melihat bahwa ada kalanya tukang periuk itu ketika membuat bejana dari tanah liat menjadi rusak. Kemudian tanah liat itu diambil kembali, lalu dibuat bejana lain yang menurut pendapat tukang periuk itu adalah baik. Tuhan kemudian menjelaskan mengapa Allah mengirim Yeremia untuk melihat itu. Maksud Tuhan untuk menyuruh Yeremia melihat pekerjaan tukang periuk itu adalah untuk memberikan pesan kepada bangsa Yehuda bahwa Ia adalah Tuhan yang memiliki kuasa penuh terhadap umat-Nya. Tuhan berfirman, jika suatu bangsa, dalam konteks ini adalah Yehuda, diancam dengan malapetaka yang menghancurkan, dan Yehuda berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan meniadakan penghukuman yang akan ditimpakan kepada Yehuda. Seperti kota Niniwe, di mana melalui Nabi Yunus, Tuhan mengumumkan penghukuman atas Niniwe jika penduduknya tidak mau bertobat. Ternyata penduduk Niniwe mendengar dan bertobat, dan penghakiman Allah tidak jadi dilakukan atas kota itu. Sebaliknya, jika Tuhan telah menjanjikan suatu kebaikan kepada suatu bangsa, tetapi bangsa itu melakukan kejahatan di matanya, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi? Yehuda tidak mau mendengarkan, bahkan sebaliknya, mereka berencana sekali lagi untuk mencelakakan Nabi Yeremia. Itulah sebabnya Yeremia berdoa agar Tuhan segera melaksanakan penghakiman yang telah dijanjikannya kepada umatnya itu yang telah memberontak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, Yeremia memiliki pesan kepada kita, yaitu yang pertama, melalui tindakan tukang periuk yang membentuk bejana ini, Allah ingin menyampaikan suatu pelajaran besar kepada bangsa Yehuda, yaitu pelajaran tentang kedaulatan Allah. Allah memiliki kedaulatan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Namun seluruh kehendak Allah tersebut selalu dalam kebenaran yang sempurna. Allah adalah satu-satunya yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu, dan Dia bisa melakukan apa yang diinginkannya di dalam keadilan dan kebenarannya yang sempurna. Pesan yang kedua adalah seorang pembuat atau tukang periuk yang digambarkan membentuk kembali bejana tanah liat
Menjadi bejana lain yang lebih baik dalam teks ini adalah merupakan simbol dari Allah yang ingin memulai kembali membentuk umatnya sesuai dengan rencananya demi kebaikan umatnya. Ketika Tuhan mendapatkan pelanggaran yang dilakukan umatnya, Tuhan tidak hanya menghukum mereka, tetapi Dia juga menjanjikan pemulihan bagi umatnya yang mau bertobat. Apa yang akhirnya Allah lakukan akan ditentukan oleh bagaimana Yehuda menanggapi berita tentang penghukuman tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah tukang priok yang membentuk bejana dengan tanah liat mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kita untuk kesukaannya. Alkitab berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan telah menciptakan kita masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Adalah tanggung jawab kita untuk mengerjakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan menggunakannya untuk hormat dan kemuliaannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Di dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, Kau memberikan kami tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan di dalam aktivitas mereka Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.